Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari part 1, yaitu tentang sejarah perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno hingga zaman sekarang. Pada video sebelumnya kita membahas dari zaman Yunani kuno sampai zaman kegelapan saja. Untuk itu kita akan lanjut ke zaman pencerahan sampai zaman postmodern. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Zaman pencerahan, abad 14 sampai 15 Masehi. Pada abad pertengahan ini muncullah seorang astronom berkebangsaan Polandia. Astronom tersebut bernama N. Copernicus. Pada saat itu, Copernicus mengemukakan temuannya bahwa pusat peredaran benda-benda angkasa adalah matahari. Namun, temuan Copernicus ini tidak disambut baik oleh otoritas gereja, sebab mereka menganggap bahwa teori yang dikemukakan oleh Copernicus itu bertentangan dengan teori geosentrisme. Teori yang dimana berbicara tentang bumi sebagai pusat peredaran benda-benda angkasa yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Oleh karena itulah, Copernicus dihukum di kurungan seumur hidup oleh otoritas gereja. Selain itu ada juga Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Ia menerima pandangan bahwa matahari adalah pusat jagat raya. Dengan teleskopnya, ia mengamati jagat raya dan menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing berdiri sendiri. Karena pandangannya yang bertentangan dengan tokoh gereja, akhirnya dia dihukum mati. Zaman awal modern pada abad ke-16. Pada masa ini, umat Kristiani yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerard from Cremona yang menyalin buku dari Ibnu Sina, yaitu The Canon of Medicine. Selain itu, ada juga Franciscan Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme, berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasa saat itu. Dalam hal ini, Galileo dan Copernicus juga mengalami penindasan dari penguasa. Masa ini juga menyebabkan perpecahan dalam agama Kristen, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Pada masa ini, para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi dari diri mereka sendiri. Kemudian terjadilah perbedaan pendapat dalam memahami aspek tersebut. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, yakni kebenaran pasti berasal dari akal. Berbeda dengan aliran rasionalisme, aliran empirisme meyakini bahwa pengalamanlah sumber pengetahuan itu, baik batin maupun indrawi. Kemudian muncullah aliran kritisme yang mencoba untuk memadukan kedua pendapat tersebut. Aliran rasionalisme dipelopori oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Dalam buku Des Causes de la Méthode pada tahun 1637,
Ia menegaskan perlunya ada metode yang jitu sebagai dasar yang kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyaksikan segalanya secara metode. Pelopor kaum rasionalis ini disebut Descartes. Kaum rasionalis ini percaya bahwa dasar semua pengetahuan ada dalam pikiran. Sedangkan pelopor aliran empirisme adalah David Hume pada tahun 1711 sampai 1776 Masehi. David Hume memilih pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan sebab pengalaman dapat bersifat lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, pengenalan indrawi merupakan bentuk pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Hume merupakan pelopor para empirisis yang percaya bahwa seluruh pengetahuan di dunia ini berasal dari indera. Menurut Hume, ada batasan-batasan yang tegas tentang bagaimana kesimpulan dapat diambil melalui persepsi indrawi kita. Adapun aliran kritisme yang dipelopori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Immanuel Kant mencoba untuk mengembangkan suatu sintesis atas dua pendekatan yang bertentangan tersebut. Kant berpendapat bahwa masing-masing pendekatan benar separuh dan salah separuh. Benarlah bahwa pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita. Namun, dalam akal kita ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana kita memandang dunia sekitar kita. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam manusia yang ikut menentukan konsepsi manusia tentang dunia. Menurut Kant, ada dua unsur yang memberi sumbangan kepada pengetahuan manusia tentang dunia. Yang pertama adalah kondisi-kondisi lahiriah, yaitu ruang dan waktu yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan indera. Ruang dan waktu adalah cara pandang dan bukan atribut dari dunia fisik. Yang kedua adalah kondisi-kondisi batiniah dalam manusia yang mengenai proses-proses yang tunduk kepada hukum kausalitas yang tidak terpatahkan. Zaman modern pada abad 17 sampai 18 Masehi. Pada abad ke-18 mulai memasuki perkembangan baru. Filsuf-filsuf pada zaman ini disebut sebagai para empirikus, yang ajarannya lebih menekankan bahwa suatu pengetahuan adalah mungkin karena adanya pengalaman indrawi manusia. Para empirikus besar Inggris antara lain J. Locke, G. Berkeley, dan David Hume. Sedangkan dari Prancis ada J.J. Rousseau dan dari Jerman ada Immanuel Kant. Immanuel dalam karyanya, buku yang berjudul Critique of Pure Reason yang terbit pada tahun 1781 memberi arah baru mengenai filsafat pengetahuan. Dalam bukunya itu, Kant memperkenalkan suatu konsepsi baru tentang pengetahuan. Pada dasarnya, dia tidak mengingkari kebenaran pengetahuan yang dikemukakan oleh kaum rasionalisme maupun empirisme. Yang salah apabila masing-masing dari keduanya mengklaim secara ekstrim pendapatnya dan menolak pendapat yang lain. Dengan kata lain, memang pengetahuan dihimpun melalui sistem penginderaan manusia. Tetapi tanpa pikiran murni yang aktif, tidaklah mungkin tanpa kategoris dan penataan dari rasio manusia. Menurut Kant, empirisme mengandung kelemahan karena anggapan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia hanyalah rekaman kesan-kesan dari pengalamannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia merupakan hasil sintesis antara yang di a priori dengan impresi yang diperoleh dari pengalaman. Bagi Kant, yang terpenting bagaimana pikiran manusia memahami dan menafsirkan apa yang direkam secara empirikal, bukan bagaimana kenyataan itu tampil sebagai benda itu sendiri.
Zaman postmodern abad 18 sampai 19 Masehi. Pada abad ke-17 dan ke-18, perkembangan pemikiran filsafat pengetahuan memperlihatkan aliran-aliran besar. Rasionalisme, empirisme, dan idealisme dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang luas. Dibandingkan dengan filsafat abad ke-17 dan abad ke-18, filsafat pada abad ke-19 dan abad 20 banyak memunculkan aliran-aliran baru dalam filsafat, antara lain positisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme, dan fenomenologi.